di Indonesia ini, BMKG ini, tentang kejadian megatrust itu kan sebenarnya mengisyaratkan kewaspadaan penuh dari fenomena-fenomena alam semacam gempa dan tsunami yang berada di sisi selatan ya. Dia lagi sama orang tuanya dan orang-orang lain di atas gedung itu. Ada air tingginya lebih dari gedung ceritanya. Dan orang-orang tuh berhamburan turun dari gedung lari ke arah belakangnya. Ada satu kejadian besar yang beliau sebut sebagai air yang sangat tinggi sekali, setinggi gunung, dan itu datangnya dari arah utara. Adanya energi besar dari bawah itu yang mempengaruhi banyak kondisi alam yang semakin lama semakin meningkat frekuensinya, dan pasti ada titik klimaks, nggak mungkin nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Suaranya agak kayak kartun-kartun gitu nggak? Nggak, biasa aja. Biasa aja ya. Sobat Time Travel, semoga kita bisa mengantarkan episode kita hari ini dengan baik, karena aku agak ini sih, Liv, agak kena kurang sehat kemarin lah gitu. Tapi semoga bisa ini menyampaikan lebih baik lah ya. Gitu. Nah, Alif gimana? Sehat nggak? Alhamdulillah sekarang better Better. daripada beberapa waktu sebelumnya. Mungkin beberapa teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama ya. Gitu. Lagi jadi ada gelombang demam, flu. Iya, lagi musim yang lebih banyak. Lah. Iya, betul. Ya, tapi semoga kalian semua sehat selalu. Yang sakit diberikan kesehatan kembali oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Sobat Time Travel, Alif, di episode kita kali ini sebenarnya kita bicara hal-hal yang ada di sekitar kita saat ini juga sebenarnya. Nah, belakangan ini kan banyak muncul dan viral ya tentang pemberitaan secara resmi tentang potensi bencana yang ada di masa depan dari pihak-pihak yang berwenang lah gitu ya kan. Nah, ini kan jadi kayak semacam penegas gitu kali ya, bahwa hal-hal yang terjadi di masa depan itu juga bukan hanya sekedar ramalan belaka gitu, tapi ada penegas dari bidang-bidang yang lain, apalagi ini lembaga yang berkepentingan dan pasti punya kredibilitas ilmiahnya segala macam gitu. Nah, cuman yang kita tidak tahu juga tetap tidak tahu kapan waktunya gitu ya, tentang potensi bencana ini terjadi. Nah, yang sedang viral ini kan sebenarnya kayak mungkin Sobat Temporal juga tahu tentang megatrust ini. Nah, kalau dalam pandangan spiritnya Alif, sebenarnya situasi megatrust yang sedang viral ini itu seperti apa sih dalam penglihatannya Alif sendiri? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kan berita megatrust itu udah lumayan lama ya Mas ya dibahas ya. Betul. Teori-teori berita tentang itu sudah dikemukakan oleh beberapa ilmuwan sampai ke badan-badan resmi di Indonesia juga udah lumayan beberapa tahun yang lalu lah. Tapi kan akhirnya mungkin hampir sebulan yang lalu itu mencuat lagi. Salah satunya dipelopori oleh BMKG sendiri kan. Betul. Jadi orang-orang jadi pada munculkan lagi lah gitu kan isunya. Dan ternyata beriringan dengan itu memang gejolak-gejolak alam semakin frekuensinya semakin tinggi. Tuh. Salah satunya, ini mungkin sedikit cerita langsung aja ya. Siap. Salah satunya adalah 2 hari yang lalu, seingat saya, itu teman saya dari Bali, tinggalnya di Denpasar. Pagi-pagi WA, WhatsApp, Liv, gue baru ngerasain gempa. Pas cek berita 4,9 skala Richter, pusatnya di Gianyar. Dan itu nggak begitu jauh dari Denpasar menurut dia. Nah, dia bilang gempanya itu bukan gempa yang kayak ngayun gitu loh. Mungkin teman-teman yang pernah ngerasain gempa yang itu gini nggak kayak gitu. Kadang-kadang kalau ngerasain gempa tuh kan kita bisa tahu
karakternya ngayun Iya. gitu, entah kanan kiri atau maju ke depan belakang. Iya, iya. Tapi kalau kata dia itu kayak naik turun, kayak dihentakin gitu. Iya, iya. Dia bilang bahkan dia sampai jatuh gitu. Beberapa benda juga jatuh kata dia gitu. Dia nanya ke saya juga, gimana sih lift gitu? Ke depan tuh gimana? Dia juga nanya di WA gitu kan. Nah, berbarengan dengan itu yang lain berita-berita tentang gempa semakin banyak lah ya kejadian tuh kan. Yang bisa kita lihat di portal berita manapun. Dan sampai akhirnya ada isu bahwa sebagian orang itu memfokuskan dari megatrust itu kepada gelombang tsunami yang berasal dari selatan. Iya, betul. Karena kan mungkin beberapa waktu yang cukup lampau, Cianjur kan pernah gempa dengan cukup parah. Dan itu kan akhirnya jadi punya banyak cerita-cerita di belakangnya. Ada muncul teori yang sesar inilah, apa segala macam gitu, sampai ke arah potensi tsunami dari wilayah Samudra Hindia. Nah, kita kan sering beberapa kali cerita lah ya di Time Travel tentang pandangan spirit ataupun berdasarkan referensi dari kitab-kitab kuno masa lalu atau dari tokoh-tokoh spirit yang menceritakan bahwa zaman nanti tuh ada masa di mana seperti di reset lagi buminya gitu kan. Terus kita beberapa kali pernah cerita bahwa sekarang ini kan kita lagi ada di ibaratnya penghujung akhir zaman. Betul. Nanti akan menjadi nol lagi. Nah, proses itu lama-lama makin meningkat gitu. Frekuensinya makin meningkat, nanti ada titik klimaksnya. Kenapa? Kita juga pernah cerita sedikit, ngulang aja. Bumi dan beberapa planet sekelilingnya lagi masuk ke suatu energi besar, itu jadi kayak ngecas planet termasuk bumi, di dalamnya jadi bergejolak juga, termasuk ke makhluk-makhluk hidupnya, termasuk manusia juga bergejolak semuanya. Kemudian dari pandangan spirit juga, di bawah permukaan bumi itu ada energi besar yang kian lama kian naik gitu, mengarah ke permukaan, yang tanpa kita sadari itu setiap detik itu naik gitu, tanpa kita sadari. Bahkan sampai detik ini pun rasanya juga makin panas kan, meningkat hawa panasnya, salah satu efeknya kan gitu. Mungkin teman-teman juga secara sadar atau tidak itu merasakan hawa panas seolah-olah kayak lagi di atas panggangan atau di atas kompor. Panasnya tuh bukan cuma dari matahari ya, tapi panas yang ngelekep, yang nggak enak gitu. Hawanya nggak enak banget. Ibaratnya kita baru selesai mandi itu udah gobius lagi, udah keringetan lagi kan gitu. Ternyata bukan dari atas, tapi juga dari bawah. Jadi dari atas iya matahari, dari bawah juga seperti dipanggang gitu di atas kompor. Nah, hal-hal itu yang selama ini diceritakan oleh para tokoh masa lalu, oleh para tokoh spirit, oleh kitab-kitab kuno maupun kitab suci, yang seolah-olah dari zaman dulu itu kayak cerita dongeng aja. Ternyata sadar atau tidak, kita lagi mengalami itu sekarang. Menjalaninya. Mau kita kerja kayak, mau kita beraktivitas sehari-hari kayak apapun, ternyata kita lagi mengarah ke suatu titik yang nggak tahu kapan kejadiannya. Makanya muncul banyak teori-teori, salah satu megatrust itu. Secara gambaran awal sih gitu, Mas. Artinya kan ini kan kayak apa, pandangan spirit dan juga apa penelitian ilmiah itu sejalan ya gitu. Bukan artinya ini kan ramalannya bukan seperti yang orang-orang bilang kalau misalnya dapat bisikan dari entitas yang lain ya gitu. Memang sesuai dengan apa yang pandangan. Sebenarnya kalau misalnya yang terjadi di megatrust itu apa secara penglihatan itu yang berlaku apa sih, Liv? Sejauh yang saya pahami ya, dan ya inilah dikasih lihat lah bahwa tadi kita pernah cerita juga, dan tadi saya juga sedikit review dari bawah bumi itu ada energi besar yang lagi naik gitu ke arah permukaan, mendorong gitu. Nah, kan kalau jalur orang bisa bilang secara keilmian itu ada magma di bawah bumi kan, di dalam bumi, di dalam perut bumi. Itu kan siklus, betul ya kan? Yang mana biasanya muncul magma itu di corong-corong permukaan bumi, yaitu gunung biasanya, di gunung atau di
kayak semacam kawah vulkaniknya. Cuman karena ada suatu bumi lagi masuk ke dalam fase energi besar, di mana di bawah tuh semakin ngecas, energinya makin meningkat, dan yang terlihat adalah si energi besar itu tuh mencari celah kemanapun dia bisa keluar. Bumi kan itu kan tersusun kayak puzzle, batu-batuan apa segala macam itu sampai tanah dan sebagainya. Itu tuh kayak lagi ke atas gitu mas, mendorong permukaan yang di atasnya. Dan kita tahu setiap waktu lempeng-lempeng bumi bergerak ya karena salah satu karena itu. Betul. Sampai entah kapan nanti masanya tiba, ada titik klimaksnya yang bisa ibaratnya kayak jeder, membuka banyak celah-celah baru yang nggak bisa kita bayangkan, dan itu efeknya bisa terjadi gempa baik tektonik atau vulkanik gitu. Mohon maaf saya nggak bisa terlalu cerita kayak ilmiahan banget ya, Okay. karena juga nggak begitu paham ilmu keilmiahannya. Ini jadi kayak cerita dukun bukan sih? Yang ada Dukun. Iya, wah panas tiba-tiba Awan panas. iya tidak keluar dari dalam bumi. Nggak tahu sih kalau itu. Saya nggak tahu kalau itu. Nggak tahu lah gimana nanti. Cuman di sekarang yang bisa dikasih gambarannya ya begitulah gitu. Terkait dengan apa yang tadi ditanya ya tentang megatrust dan sebagainya gitu. Betul. Nah dari akhirnya dari situ kan orang jadi punya entah ya saya juga nggak tahu punya kewaspadaan atau tidak. Tapi secara tidak langsung segelintir orang akhirnya jadi berpikir kalau udah kayak gitu gimana gitu kan. Karena kan kalau menurut badan resmi, nanti kalau ada megatrust kemungkinan tsunami terjadi gelombangnya bisa sekitar 10 meter atau 30 meter kalau salah. 30 meter ya. Gitu. Nah itu nanti bagaimana ya hal seperti itu yang kita nggak tahu ke depannya kan. Oke. Termasuk si dukun itu. Nah ini terkait megatrust ya gitu. Sebenarnya ini bisa apa ya bahasanya? Bisa terjadi dalam waktu yang dekat atau masih agak lama gitu. Nggak tahu ya mas. Nggak tahu. Kan bukan Tuhan, nggak tahu kan. Tapi secara gini, logika aja ya. Secara pola kan kalau energi besar itu lagi lama-lama kian meningkat, kita kan kayak bisa seolah-olah bisa memproyeksikan. Iya. Betul. Perharinya naik segini, istilahnya begitu. Artinya kan ada suatu titik klimaks di mana dia muncul. Dar. Gitu. Iya. Nah itu yang kita nggak pernah bisa tahu karena itu udah kehendak ilahi. Ada yang saya kelupaan. Kalau misalnya teman-teman itu ngelihat data-data gempa-gempa yang tahun-tahun lama gitu ya, itu kan ada datanya di internet bisa cari. Dulu gempa-gempa terjadi kedalamannya itu bisa di atas 100 km ibaratnya kedalamannya. Berarti kan jauh banget pusat gempanya tuh. Iya. Dan bukan di daratan ya kebanyakan ya. Ya kadang-kadang daratan, tapi lebih sering kan di lautan kan. Tapi kedalaman itu sangat dalam gitu. Jauh titik gempanya tuh jauh gitu. Jadi ke atas tuh nggak begitu berasa. Kecuali kalau gede banget ya. Nah, semakin ke sini kalau kita lihat data statistik gempa yang munculin sama BMKG, gempanya titik pusat gempa itu semakin dangkal. Ya 20, 15, 10 kilo, 9, 8 gitu lah. Walaupun mungkin gempanya itu kecil, misalnya 3 atau 4, sekian. Atau paling gede mungkin 5 sampai 6. Itu aja udah berasa banget karena dangkal. Nah, artinya bisa ditarik polanya. Zaman dulu titik gempanya sangat jauh, sangat dalam. Semakin kesini semakin dangkal. Kebayang dong, kalau sebuah siklus terjadi artinya ada sebuah masa di mana titik gempa itu udah mungkin bukan gempa lagi, tapi ada sesuatu yang muncul gitu ke permukaan. Yang kita nggak tahu apa. Nah, ini nih. Meskipun peringatan resmi yang dari BMKG tentang megatrust ini berawal dari kejadian gempa yang ada di Jepang ya, ada kejadian itu ya, menimbulkan tsunami tapi sedikit gitu ya. Nah, tapi jadi terasa bahwa megatrust itu jadi kayak
satu fenomena yang kelihatannya regional yang hanya dirasakan di Indonesia karena kita merupakan bagian dari Ring of Fire. Nah, kalau menurut pendapat Alif gimana? Begitu nggak sih? Emang cuma di sini doang Megatrust terkenalnya, nggak di luar negeri atau di Gini, dari tadi kan dari beberapa waktu yang lalu juga di episode Time Travel yang lalu, sama tadi juga ceritanya ada sebuah energi besar di bawah bumi, di perut bumi yang makin lama makin naik. Kalau udah ngomong bumi, semua tempat bisa ya. Lagi-lagi Allah alam. Iya. Cuma ada tempat-tempat khas kali ya. Saya juga nggak tahu. Tapi maksudnya gini, artinya kalau ada energi besar itu sangat besar dari dalam bumi, artinya akan bahasanya ribet ya mas. Ribet ya. Istilahnya akan ada banyak gejolak-gejolak lainnya, bisa jadi di seluruh wilayah dunia. Tapi kan dari sejauh yang saya pernah dengar dari cerita-cerita tokoh masa lalu, masing-masing wilayah punya karakternya sendiri-sendiri. Kalau misalnya ada suatu kejadian alam terjadi, masing-masing juga punya beda-beda lah ibaratnya karakternya itu. Mungkin cara penyelamatan dirinya bisa beda, kejadiannya bisa beda, tanda-tanda kejadiannya bisa beda-beda. Gitu. Tapi kalau misalnya memang ada satu masa itu kejadiannya semua satu bumi, ya udah. Berarti artinya informasi yang selama ini disampaikan oleh para tokoh-tokoh suci masa lalu ataupun dari kitab-kitab suci, artinya itu menjadi nyata, kejadian lah. Iya, betul. Terjadilah itu, dan bukan sekedar dongeng. Iya, sejalan dengan ilmuwan zaman sekarang ya. Tapi kejadian. Iya. Oke. Berat mas bahasanya. Berat. Nah, ini nih. Sebenarnya itu kan yang dari peringatan yang diberikan sama badan resmi yang di Indonesia ini, BMKG ini, tentang kejadian Megatrust itu kan sebenarnya mengisyaratkan kewaspadaan penuh dari fenomena-fenomena alam semacam gempa dan tsunami yang berada di sisi selatan ya, karena itu kan lempengnya itu kan mulai dari Sumatera ya, Sumatera sampai ke Jawa, mungkin sampai ke Bali dan Nusa Tenggara juga ya itunya. Jadi ada lempeng yang sangat panjang yang butuh perhatian kita tentang potensi bencananya itu datang dari selatan. Nah, tapi aku pernah dengar nih, Liv. Jadi ini yang sebenarnya ada dua cerita. Jadi ketika badan resmi mengatakan bahwa ada kewaspadaan yang harus ditaruh di titik yang ada di sebelah selatan, tapi karena ada dua cerita ini, yang aku pikir ini nggak bisa dinafikan begitu saja. Nah, ini aku mau cerita nih gini. Jadi dulu itu ada kolega lah katakanlah gitu ya. Sekitar tahun 80-an diceritakan bahwa ada seorang bapak, nah beliau ini sakit keras, sakit tipes yang akhirnya mengakibatkan beliau harus menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi dalam keadaan yang koma mungkin ya, tidak sadarkan diri dalam waktu sebulan dirawat di rumah sakit. Mungkin ya dalam masa sebulan itu beliau mengalami satu masa yang ada di dalam keadaan komanya, dan ketika beliau sadar, siuman dan kemudian mulai pulih kembali, beliau menceritakan nih tentang apa yang beliau alami lah ya di masa-masa komanya itu, bahwa ada satu masa yang dia nggak tahu kapan gitu, tapi ada satu kejadian besar yang beliau sebut sebagai air yang sangat tinggi sekali, setinggi gunung, dan itu datangnya dari arah utara. Nah, sementara badan resmi ini kan mensyaratkan kita untuk menaruh perhatian yang lebih terhadap fenomena alam yang ada di selatan. Nah, sementara ini salah satu ceritanya air yang tinggi itu datang justru dari utara. Nah, sebenarnya apa sih yang Alif lihat dari dua kontradiksi ini? Kok yang satu bilangnya ada di selatan, sementara yang pengalaman Bapak ini sendiri juga dia mengatakan bahwa ini seperti real dia rasakan datang dari arah utara. Nah, menurut Alif gimana?
Kalau ditanya gitu sebenarnya itu kan pengalaman personal, Mas. Betul. Jadi saya tidak bisa menceritakan dari pengalaman personal itu, tapi bisa dari sudut pandang orang yang mendengerin. Karena tambahan dikit, ada sebuah cerita dari salah satu kawan dekat. Dia pernah mimpi, kawan ini pernah mimpi bahwa dia dalam mimpinya itu ada di atas gedung tinggi, seolah-olah kayak di daerah-daerah Sudirman lah. Nah, ngarah ke depan itu, dia udah tahu lokasinya itu ke arah Kota Tua. Artinya kan ke sana lagi ke arah Ancol kan. Iya, Pokoknya Jakarta Utara lah. Iya. Artinya kan ke laut kan. Dalam mimpi itu dia cerita kalau dia lagi sama orang tuanya dan orang-orang lain di atas gedung itu. Ada air tingginya lebih dari gedung ceritanya. Dan orang-orang tuh berhamburan turun dari gedung, lari ke arah belakangnya. Berarti secara logika kalau di Jakarta, kalau ke depan itu arah utara, berarti ke arah belakang arah selatan kan? Berarti ke arah Bogor. Iya. Udah selesai mimpinya gitu. Seolah-olah tadi pas saya dengar cerita dari Mas Anton, dari koleganya, kok kayak ada sinkron ya? Gitu. Nah, selama ini saya juga sempat baca kalau kewaspadaan itu lebih diwaspadai dari arah selatan, yang mana itu kan Samudra Hindia. Kita nggak tahu bakal terjadi apa nanti, entah dari selatan atau dari utara. Tapi kalau misal pun dari utara terjadi, itu kan mesti nyari tahu penyebabnya apa. Iya, ada keberadaan apa. Iya. Karena selama ini orang berpikir dari arah selatan justru. Iya, karena lempengnya ada di bawah. Iya. Gitu. Sedikit saya ingat gitu, pernah baca dari ramalan tokoh masa lalu, kalau nggak salah ramalan Prabu Joyoboyo deh kalau nggak salah. Yang mana diceritakan oleh beliau masa itu nanti ada masanya Pulau Jawa tuh terbelah ya. Iya. Selama ini kan orang punya penafsiran banyak mikirnya Jawa benar-benar kebelah gitu, Iya. kebelah gitu. Gempa terus ada meletus gunung terus daratannya kebelah. Iya, kebelah. Kebelahnya itu bukan kebelah daratannya, tapi kebelah karena ada air itu. Ada air. Oke. Ini salah satu ceritanya lagi itu, temanku ini cerita nih, Lev. Dia pergi ke Sukabumi itu sekitar tahun 2010 ya gitu. Nah, ketika beliau sampai di sana, beliau itu bertemu dengan seorang nini lah di sana itu, nenek tua di sana gitu. Nah, ditanya lah, terlibat dalam sebuah percakapan, ditanya, dari mana Neng gitu kan. Oh iya, ini dari Jakarta gitu. Oh, dari Jakarta. Terus tiba-tiba nenek tua ini jadi kayak, singkat ceritanya itu jadi kayak memberikan satu nasihat tentang juga air yang setinggi itu datang dari arah utara gitu. Makanya nggak tahu ya. Jadi aku tuh nggak bisa ngebayangin ya. Sebenarnya setinggi apa sih dari dua cerita ini yang diceritakan oleh pengalaman masing-masing orang. 3 cerita. 3 sama Alif ya kan. Aku udah 2 kan gitu. Kan supaya kita dapat bayangan ya gitu. Ada salah satu momen di mana saya pernah ingat ada informasi kalau ada masanya nanti ketika titik klimaks air itu naik. Tingginya nggak tahu seberapa. Tapi nanti kembali lagi ke tempatnya. Oh, oke. Air itu nanti kembali lagi ke tempatnya. Surut lah maksudnya. Surut gitu. Tapi kan nggak tahu berapa lama itu surutnya. Oke. Dari titik tertingginya sampai surutnya nggak tahu berapa lama. Mungkin itu jadi ngejawantahnya dari ramalan Joyoboyo, Prabu Joyoboyo yang tadi. Pulau Jawa itu terbelah. Iya, betul. Ternyata dari apa yang saya pahami, akhirnya ini asumsi pribadi, bisa jadi nanti itu ya bukan cuma sekedar Jawa, tapi semua wilayah bumi. Iya, betul. Karena balik ke yang awal, adanya energi besar dari bawah gitu, yang mempengaruhi banyak kondisi alam yang semakin lama semakin meningkat frekuensinya, dan pasti ada titik klimaks, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada titik klimaks, tapi kita nggak pernah tahu kapan kejadiannya. Nah, akhirnya dari hal-hal itulah harusnya muncul kewaspadaan kepada diri sendiri maupun orang-orang sekeliling kita. Betul. Jangan pernah mengabaikan hal-hal kecil di sekeliling kita gitu. Iya. Mau misalnya
cuma sekedar hujan ada angin besar itu mesti waspada. Iya. Terus ada informasi-informasi gempa harus waspada. Jangan jadi sekedar ini mah gempa udah biasa. Udah biasa. Iya, Namanya di Ring of Fire gitu. Iya. Kayak Jepang gitu. Iya. Udah biasa Jepang gempa. Iya. Pasti ada titik klimaksnya nanti. Ya kan? Iya, betul. Gitu. Ini jadi kayak filosofi ya udah sih gitu ya. Ya udah sih gitu ya. Gitu. Anak-anak zaman sekarang kan jadi kayak ini tonggak di mana mulai melunturnya kewaspadaan kita terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita ya. Saya nggak tahu itu meluntur atau enggak. Meluntur atau enggak ya. Saya nggak tahu. Maksudnya gini, kita nggak bisa menjustifikasi. Bisa, iya benar. Tapi dari sekeliling kita kan namanya modernitas, mungkin bukan melunturkan, tapi memang nggak kepikiran aja kali ke arah sana. Jangan sampai kita berakhir sama seperti kayak orang Pompei kali ya gitu ya. Iya. Mereka lepas kewaspadaannya karena mereka sebenarnya kan tinggal di lembah yang ada gunung berapi besar Vesuvius itu ya. Sampai akhirnya lupa kewaspadaannya dan akhirnya terjadi bencana terhadap mereka. Mungkin ini yang bisa kita ceritakan ya tentang Megatrust di episode kita kali ini tentang kewaspadaan yang kita harus selalu eling dan waspada, selalu ingat kepadanya sehingga bisa dapat petunjuk ya kali ya, petunjuk untuk mengatasi berbagai hal yang terjadi di sekitar kita, jadi peka, jadi lebih waspada ya. Mungkin itu kali. Iya. Atau Alif ada yang disampaikan lagi terakhir? Udah sih. Udah, cukup. Oke. Kayak gitu aja. Oke, Sobat Time Travel. Semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.